Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, saudara pemirsa di mana saja berada. Jumpa lagi bersama si Mas Kum di ajang Sekilas Infomo. Pada edisi kali ini kami tayangkan satu video pengajian akad pagi bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Blora di Masjid At-Taqwa dengan narasumber ya, Ustadz Armin. Saudara pemirsa, dalam hal yang dibutuhkan manusia untuk nutrisi hati atau rohani kita, yaitu bermajelis di masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, siapa saja orang yang mau berkumpul bermajelis di salah satu rumah Allah atau masjid, kemudian di dalamnya dibacakan kitabullah atau Al-Quran dan diajarkan kepada orang lain untuk menyebarkan ilmu, maka Allah akan memberikan ketenangan, mencurahkan rahmatnya, dan akan dijaga para malaikat, serta namanya akan disebut-sebut di hadapan para makhluk mulia, yaitu malaikat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, berikut ini hasil liputan tayangan video pengajian akad pagi bersama PCM Kota Blora di Masjid At-Taqwa dengan satu topik, bagaimana menjadi manusia sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lebih mudah menjadi manusia sebaik-baik manusia di hadapan Allah daripada menjadi sebaik manusia di hadapan manusia? Oke, inilah tayangan pengajian akad pagi bersama PCM Kota Blora. Bermajelis di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitabullah, di dalamnya ada dibacakan kitabullah Al-Quran, wa yatadarusuna fima bainahum, kemudian diajarkan kepada sesamanya, yang mendengarkan berbagi kepada yang tidak mendengarkan, dipancarluaskan melalui pemeras suara dan lain sebagainya, dalam rangka rintisyaril ulum, untuk menyebarkan ilmu. Apa yang akan didapatkan? Nazalat alaihimus sakinah, Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan mencurahkan rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, akan dijaga oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut orang tersebut di hadapan makhluk-makhluk yang termulia di langit, di hadapan para malaikat. Sebagai seorang muslim, maka kebutuhan akan majelis itu sama pentingnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi kebutuhan akan majelis itu sama dengan kebutuhan yang lain. Kenapa? Karena pada prinsipnya, pada titik tertentu, namanya manusia itu ada titik jenuhnya. Dan pangapunten dengan jenenge kula niki dalam banyak bapak-bapak yang sudah sepuh, sangat makan garam kehidupan itu berlebih-lebih daripada kami yang menyampaikan hari ini. Apa yang kami maksudkan? Kadang-kadang apa yang dulu dikejar ketika masih muda itu sekarang sudah tidak lagi menjadi obsesi. Jadi kebahagiaannya sudah mulai bergeser. Apa yang membuat bahagia tidak lagi hanya sekedar material saja yang terlihat. Mengupas ayat yang berkenaan dengan bagaimana menjadi sebaik-baik manusia. Khairun nasi 'indallah, sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akankah lebih mudah ataukah lebih sulit menjadi manusia terbaik di hadapan Allah dibandingkan menjadi orang-orang terbaik di hadapan manusia? Saudara pemirsa di mana saja berada,
Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya, tapi juga yang bagus amalnya. Manusia yang paling baik seperti apa? Yaitu yang beramal dengan amalan terbaik atau amalan yang utama. Ya, manusia yang baik selain berumur panjang, yaitu orang yang soleh individu dan soleh sosial. Mengabdi pada Allah atau soleh individu dalam bentuk ketakwaan. Juga kita menjadi manusia yang soleh sosial atau menjadi manusia yang soleh terhadap sosial. Orang yang banyak amalnya, maka itu perbanyaklah amal yang ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Jadi berusaha dengan umur yang panjang tapi diisi dengan beramal soleh. Jika ada panggilan amal soleh maka bersegera atau gumeregah untuk semangat segera beramal soleh atau melaksanakan suatu kebajikan. Maka bersegeralah untuk melaksanakan amal soleh adalah salah satu di antara kiat kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya kita akan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, yaitu beramal soleh dan bertakwa. Maka kita akan menjadi manusia yang terbaik. Jadilah orang yang warok, berhati-hati. Maka kamu akan merasakan nikmat dalam beribadah. Banyak jalan menuju kebaikan, baik berbuat baik terhadap Allah maupun berbuat baik terhadap manusia. Orang yang warok. Orang warok kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, warok itu sikap kehati-hatian seseorang. Jadi berhati-hati terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih, atau berhati-hati terhadap sesuatu yang memang prinsipnya diperbolehkan. Ini namanya warok. Jadi kehati-hatian seseorang terhadap hal-hal yang diharamkan lebih-lebih. Ya, kalau sudah ada hati-hati dengan yang diharamkan, itu repot. Maka menjaga kehati-hatian dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, atau menjaga dirinya dari hal-hal yang sifatnya syubhat, kesamar-samaran. Menjaga dirinya dari hal-hal yang meragukan dalam hal mencari rezeki, dalam hal memasukkan makanan, di dalam hal menuntut ilmu, di dalam hal mengamalkan amalan, di dalam hal bermuamalah dan lain sebagainya. Maka menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang samar-samar. Ini bentuk kehati-hatian. Jadi kehati-hatian itu diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Jadilah orang yang warok, jadilah orang yang selalu berhati-hati, maka engkau akan menjadi manusia yang paling nikmat dan nyaman dalam beribadah. Nah, korelasinya kehati-hatian seseorang itu sangat berbanding lurus dengan kenikmatannya dalam beribadah. Satu contoh orang yang berhati-hati dalam menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan atau mencari harta yang tidak benar dengan apa yang dilakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin sholatnya lebih khusyuk, maka berhati-hati terhadap apa yang kita makan. Kalau kita ingin jenuh dalam beribadah, itu makninah, boten tergesa-gesa, maka yang harus kita jaga adalah kehati-hatian kita terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak membutuhkan, kadang-kadang tapi ada orang yang pekerjaannya itu banyak sekali, tapi dia masih bisa nikmat dalam beribadah. Nikmat dalam beribadah, bisa menjaga komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak tergesa-gesa ingin segera pulang, tidak tergesa-gesa segera selesai, betah. Kalau di masjid itu betah. Yang dilakukan apa? Menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau kita ingin nikmat dalam beribadah, berhati-hati. Soal sulit pun kalau kita tidak berhati-hati, maka boleh jadi nikmat
Ibadah itu tidak kita dapatkan. Ibadah kita ya hamba saja, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting sudah sholat, yang penting sudah zakat. Kalau sudah mampu, yang penting sudah melaksanakan haji dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada nikmat dalam beribadah. Padahal taladzuq bil ibadah, berlezat-lezat dalam beribadah, ini salah satu kiat atau salah satu unsur yang bisa membuat orang itu istiqomah dalam beribadah. Dan kalau ada orang yang bernikmat-nikmat dalam beribadah itu biasanya lebih istiqomah. Padahal istiqomah itu sesuatu yang sangat berat. Istiqomah itu sesuatu yang sulit untuk didapatkan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, dalam hadis itu Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadilah orang yang warak. Kalau kamu pengen ibadah Allah Subhanahu wa taala itu nikmat. Kemudian beliau melanjutkan warda bima qasamallahu laka. Ridholah terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi ridho terhadap pemberian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan salah satu ketenangan hidup oleh Rasulullah. Apa? Menjadi orang yang paling kaya dengan menerima pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya sulit, tetapi ternyata kalau kita berikan permisalan itu masuk akal. Pertanyaannya, lalu menerima kekurangan dengan ikhlas kok kemudian muncul sikap atau muncul perasaan kebahagiaan sebagaimana orang kaya? Cara mengilustrasikannya kan? Biasanya orang yang berkecukupan, mohon maaf, bahasanya biasanya orang kaya yang dalam kehidupannya mendapatkan apapun yang diinginkan. Sekali lagi di awal kami sampaikan, pasti ada titik kebosanan. Yang pertama, yang kedua ada titik pembiasaan, sudah menjadi sesuatu yang tidak lagi luar biasa. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa umroh setiap tahun. Bagi orang kaya, maka itu biasa saja. Biasa saja. Nah, sikap biasa saja ini digambarkan oleh Rasulullah dengan menerima. Beliau menyampaikan kepada Abu Hurairah, warda bima qasamallahu laka. Itulah kamu terhadap pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Berapapun rezekimu hari ini, berapapun pendapatan dari hasil jerih payahmu hari ini, terima saja. Kenapa? Karena dari sikap ridhomu itu, kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Dalam arti kamu akan menjadi orang yang sudah tidak lagi terobsesi ingin mendapatkan hal-hal yang sekarang didapatkan oleh orang-orang kaya. Secara otomatis, kota Allah itu kan lain-lain. Allah bisa mentakdirkan siapapun. Hari ini ada yang ditakdirkan berkecukupan dengan hartanya, ada yang ditakdirkan berkekurangan dengan hartanya. Tetapi juga sisi ini bisa mendapatkan kebahagiaan dengan nasihat Rasulullah tadi, ridho terhadap pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Hal ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita ini sebagai manusia? Kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, kita kembali mengupas pengertian manusia. Kok ada manusia yang paling baik, kok ada manusia yang kemudian berbuat, ada juga manusia-manusia mengamalkan kebaikan. Almarhum Profesor Dr. Yunahar Ilyas, ketika beliau menyusun buku tipologi manusia, dalam Al-Quran beliau mengupas 3 kata: al-insan, al-bashar, kemudian an-nas.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kita ini dalam Al-Qur'an itu dibagi menjadi 3 penyebutannya, al-insan, al-bashar, kemudian an-nas. Dan itu ada pada prinsipnya dan kesimpulannya dari ketiga tipologi manusia itu Allah menggunakan kata-kata insan, bashar, dan an-nas itu berbeda-beda tujuan penggunaannya. Kalau al-insan itu lebih kepada manusia yang membawa sifat tabi'i. Apa sifat tabi'inya? Manusia yang sebagai makhluk sosial. Jadi dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata al-insan itu untuk menggambarkan manusia itu adalah orang-orang atau makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi perpaduan lebih kepada ingin menerangkan kalau manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, ini yang mau kita kupas. Jadi bagaimana di khairun nas atau khairun nas sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang kedua menggunakan kata-kata al-bashar. Itu juga manusia maknanya. Basyarun sama juga manusia. Kemudian Allah menggunakan kata-kata an-nas. Nas dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, secara umum manusia. Nah, khairun nas, baik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Baik-baik manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala serta diiringi dengan amal soleh yang baik. Jadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang diberikan kepanjangan umur oleh Allah, panjang umurnya tapi juga bagus amalnya. Nah, ini yang harus menjadi cita-cita kita semuanya. Jadi orang yang panjang umurnya lalu kemudian bagus amalnya. Sekarang coba kita kupas kan, panjang umur itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mungkin tidak bisa kita rubah. Namanya umur manusia sudah ditetapkan. Allah meniupkan ruh, kemudian Allah menentukan ajalnya, sa'idun atau saqiyun. Dalam hidupnya itu bahagia atau sedih atau susah, akan menjadi seperti apa, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita gabungkan. Tetapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan untuk membuat perjalanan umur kita itu terasa lebih panjang, terasa lebih nikmat. Salah satunya dengan silaturahmi. Salah satunya dengan silaturahmi. Umurnya lebih banyak. Tapi prinsipnya apa? Umur manusia itu sesuatu yang berharga dalam kehidupannya. Jangan sampai silah yang diberikan oleh Allah untuk menjadi orang yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena semua orang yang hidup pasti punya umur. Ini yang dijadikan motivasi oleh para sahabat kadang-kadang seperti itu. Kita ingat tadi, kita dulu pernah membahas itu. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hadir di acara kajian Rabu pagi. Dulu pernah kita sampaikan, para sahabat Rasulullah itu kadang-kadang kalau berbicara tentang memanfaatkan umur itu luar biasa. Memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya itu luar biasa. Kenapa? Karena tahu betul nikmatnya umur panjang yang berkah. Nikmatnya umur panjang yang selalu dihiasi dengan amal soleh. Maka mereka tidak ingin sejengkal pun, sedetik pun, semenit pun dalam hidupnya itu kemudian berlalu penggunaan umurnya itu yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit ya untuk menandingi para sahabat. Kenapa? Khairul quruni qarni. Sebaik-baik umat adalah, sebaik-baik masa adalah masa aku di mana hidup sama Rasulullah. Tetapi dari kesamaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa menjadikan umur kita itu lebih berkah. Tentunya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Baik manusia kata Rasulullah adalah mereka yang panjang umurnya
serta bagus amalnya. Di sini kemudian disyarah ya, dalam kitab Al-Haditsiyah diterangkan hadis ini dikatakan oleh Imam Suyuti sebagai salah satu di antara hadis sahih li ghairihi. Dalam kitab Jami'us Shahih disebutkan hadis ini menjadi salah satu hadis yang sahih li ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Bishr ana Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalannya. Disebutkan anda rijalan qala ya Rasulullah, salah seorang pada zaman Rasulullah bertanya, ayyun nasi khair? Manusia seperti apa yang paling baik? Ini naluri gitu, saya bilang kadang-kadang kita fitrahnya manusia kan seperti itu, pengennya sesuatu yang baik terus dalam kehidupan. Maka pertanyaannya apa yang paling baik, apa yang paling afdol, dan itu sudah dilakukan dulu pada sahabat-sahabat seperti itu. Kalau hari ini kita bertanya kepada Ustaz, mohon pencerahan Ustaz, amal yang paling afdol yang bisa dikerjakan di waktu subuh, ya kembali amal yang paling afdol. Ustaz, mohon pencerahan amal yang paling afdol ketika berada di tanah haram atau di Masjidil Haram, Ustaz. Lagi apa yang paling afdol? Ustaz, amalan yang paling utama dengan harta apa Ustaz? Biasanya amalan yang paling utama. Dan itu sudah dulu-dulu juga seperti itu para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman mengatakan kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk as'aluhu anisya. Hudzaifah pernah bercerita, ya Rasulullah, kana nas, bercerita kepada perawi. Kana nas, sesungguhnya dulu itu manusia. Yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi, selalu bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah ini dakwah yang menggembirakan. Saya senang baca buku ini. Pedoman ini enak diterapkan dalam kehidupan. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini kan di beberapa tempat di masjid-masjid binaan Muhammadiyah, di Misalang Kundulan, di Masjid An-Nur Ngawen akan disampaikan. Cukup lengkap berkenaan dengan bagaimana upaya kita menjadi khairun nas. Kalau kita ingin menjadi khairun nas, maka hal-hal yang ada di kehidupan kita mulai diperbaiki. Ternyata pemikir-pemikir cendekiawan-cendekiawan kita yang ada di Muhammadiyah itu sudah menyusun ini pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Sudah lama ini ya. Di muktamar yang ke-44 tahun 2000 mulai disusun. Namun di revisi tampilannya agar lebih bagus, pembawaan bukunya. Jika dalil itu tidak dikumpulkan di belakang, selesai bab ada dalilnya. Lebih enak lagi kalau selesai dengan pernyataan langsung ada dalilnya. Manusia harus menjunjung ketauhidan, dalilnya, nah itu enak lagi. Tapi dalam penyusunannya buku ini masih dibuat sistemnya pakai footnote, dikumpulkan menjadi satu. Kadang-kadang buatan enak dalam sisi tertentu, karena harus mencari dalilnya di belakang. Tetapi di sini memberikan jawaban kepada kita tentang bagaimana bersikap tawasud pertengahan dalam kehidupan, tetapi tidak menggampangkan. Ini yang sulit. Menjadi pertengahan tapi tidak gampang, ini yang sulit. Kenapa Rasulullah mengatakan bu'itsu bil hanifiyatis samhah? Ini pedoman saya di dalam berislam. Rasulullah mengatakan bu'itsu bil hanifiyatis samhah, membawa agama yang hanif dan agama yang tasammuh, agama yang lurus dan agama yang syarat dengan kelonggaran, syarat dengan toleransi. Makanya masih bisa tetap enjoy meskipun kemudian di tengah-tengah masyarakat yang banyak macamnya dengan membawa identitas keislaman kita masih aman-aman saja. Kenapa? Fitrahnya agama Islam itu satu al-hanif, kemudian as-samhah, mudah. Agama Islam itu mudah. Wala yusaddaq dinu illa ghalaban. Tidak
agamanya dia itu, maka pasti akan kalah. Akan kalah dalam arti tidak sukses. Akan kalah dalam arti juga tidak maksimal dalam beramal. Baik, kita kembali. Jadi tentunya mudah saja dalam kehidupan kita bagaimana kemudian umur kita itu menjadi lebih bermanfaat. Diselingi dengan pemandangan tadi ada kirap lewat. Amal yang paling afdal itu seperti apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Hudzaifah, kami dulu biasa tanya kebaikan, tetapi suatu saat saya kok pengen tanya tentang keburukan. Ternyata yang dimaksudkan oleh Hudzaifah itu bukan keburukan apa-apa, tetapi dia ingin kalau tahu keburukan, setidaknya dia bisa siap-siap kalau keburukan itu ternyata datang. Dan ini perlu kita waspadai. Bagaimana apa-apa yang membuat umur kita itu tidak berkah, apa-apa yang membuat umur kita itu berlalu dengan tidak membawa amal, ini harus kita waspadai. Makanya dua, teorinya itu dua. Kalau kita tidak mempelajari sesuatu yang membahayakan, minimal kita mempelajari sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Kalau Hudzaifah dua-duanya, belajar tentang sesuatu yang membawa manfaat, juga belajar tentang sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan. Maka kita perlu muhasabah setiap amal kita, jangan sampai kemudian amalan-amalan kita itu menjadikan kita orang yang lalai di dalam memaksimalkan. Sekali lagi seperti yang kami sampaikan di awal, ini salah satu alat yang dimiliki oleh semua orang, umur. Nah, ini masa tidak bisa kemudian kita menggunakan umur kita sebagai wasilah menuju kebaikan. Akhirnya berlalu umur kita, tahu-tahu sudah mulai sepuh, tahu-tahu sudah mulai berkurang kekuatannya, aktivitas-aktivitasnya sudah mulai terkurangi. Ternyata sudah berlalu begitu banyak tahun yang sudah kita selesaikan, baru kita menyesal. Tetapi sinau dan meskipun seperti itu, Rasulullah tetap memberikan semangat kepada kita untuk selalu memperbaiki umur kita, memperbaiki aktivitas kita kepada Allah. Jadi yang pertama berkenaan dengan kemudian, apakah itu indikasi kebaikan manusia? Bukan. Tidak semata-mata manusia yang paling baik umurnya panjang, betul. Tetapi dilanjutkan oleh Rasulullah, manusia yang paling baik adalah yang diberikan keberkahan dalam umurnya dengan amal-amal yang bermanfaat baik bagi diri dan orang lain. Jadi selain kita menjadi yang mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang soleh secara sosial. Ini kemarin pernah kita sampaikan waktu dulu masih pakai Zoom di studionya pimpinan cabang Muhammadiyah Pura di kantor mahasiswa atas. Kami pernah menyampaikan tentang bagaimana manusia itu menjadi makhluk sosial, ketakwaan seseorang, kesolehan sosial seseorang harus berbanding lurus dengan kesolehan individu. Dan ini tidak bisa dibenturkan di dalam Islam. Misalkan ada pertanyaan, mana yang lebih bagus, orang yang soleh secara individu atau orang yang soleh secara sosial? Ini betulnya dibandingkan. Kenapa? Karena dua-duanya dalam Islam adalah perpaduan. Orang yang soleh secara individu akan kurang kesempurnaannya ketika kesolehan sosialnya tidak muncul. Orang yang kesolehan sosialnya besar, kalau untuk urusan sosial pokoknya totalitas, akan tidak sempurna ketika kesolehan individunya pun tidak sempurna. Makanya harus dipadukan kedua-duanya, kesolehan individu dan kesolehan sosial sebagai salah satu wasilah agar kemudian kita jadi orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan individu dalam bentuk ketakwaan, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ini yang pertama, sisi yang pertama dari hadis ini adalah umur ada kalanya menjadi barometer. Kenapa? Dari umur yang panjang banyak kesempatan beramal yang seharusnya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW adalah mereka yang
banyak amalnya. Meskipun amal ini tidak semata-mata menjadi salah satu asbab kita dimasukkan ke dalam surga, tetapi amal ini menjadi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka mengamalkan setiap yang diperintahkan salah satu upaya untuk mendekatkan diri dan menjadi orang yang paling baik. Sehingga yang kedua, kalau kita bertanya kira-kira apa kiat untuk menjadi baik di hadapan Allah, maka perbanyak amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak kita dapatkan hadisnya, salah satunya dalam bab anjuran berbuat baik dalam kitab Riyadhus Shalihin. Anjuran berbuat baik dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Imam An-Nawawi memulai dengan mengutip firman Allah surat Al-Imran ayat 133. Quran surat Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. 'Arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Ayat ini anjuran berbuat baik ini sebagai bentuk tindak lanjut umur yang panjang. Jangan sampai kemudian kita hanya berfokus kepada umur yang panjang, tapi tidak ada konten kebaikan dalam kehidupan kita, yang itu nanti menjadi aksu dari kebalikan dari yang digambarkan Rasulullah yang ditanyakan oleh para sahabat. Kalau di awal tadi para sahabat bertanya, laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya maksudnya yang paling buruk itu bagaimana, kata para sahabat. Buruk adalah orang yang diberikan kepanjangan umurnya panjang tapi buruk amalnya. Sudah, all. Maka dalam rangka itulah kemudian Imam An-Nawawi beliau mengutip wasari'u maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu berberkah dalam beramal soleh. Selalu berberkah dalam beramal soleh. Ada panggilan amal soleh apa? Berkah. Saya dengar kalimat berkah itu di judul kalian. Ada slogan besar, berkah, bersemangat. Padahal ini punyanya daerah yang pokoknya kalau orang Jawa kan kenal gitu. Tapi saya kok kalau kalimat berkah kok langsung identik dengan Mayu Purnato. Karena pertama kali lihat slogan itu di judul kalian, berkah. Artinya target Ramadan, ya, dikaitkan dengan Ramadan, target semangat untuk menyambut bulan Ramadan dengan kalimat kearifan lokal, berkah. Nah, kita seperti itu, kita memaknai pokoknya yang penting esensinya apa. Kalau masalah penggunaan bahasa itu tidak penting, saya begitu. Tapi esensinya apa dalam syariat seperti itu? Berkah itu adalah semangat, wasari'u, bersegera. Bersegera ini macam-macam penafsirannya. Kalau kita berbuat salah maka segera istighfar. Kalau kita sudah selesai dari pekerjaan, maka segera bekerja berikutnya. Kalau kita selesai dalam satu target, maka segera untuk mencapai target berikutnya. Selesai satu amal soleh, kerjakan amal soleh berikutnya. Ini diikuti oleh Imam An-Nawawi sebagai pengawal Quran. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil a'malis shalihah. Badiru, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu. Bersegeralah kalian beramal soleh untuk mengerjakan amalan-amalan kebajikan, karena suatu saat akan ada masanya seseorang itu menjerat mudah sekali. Pagi masih aktif, pagi masih semangat, sorenya sudah melentrung.
Kebalikannya, sorenya semangat, paginya sudah ngedrop dan lain sebagainya. Kata Rasulullah dengan istilah paginya masih mukmin tapi sorenya sudah kufur. Ya, sorenya masih mukmin, paginya sudah kufur. Wa yumsiku minal wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang menjual agamanya dengan harta yang sedikit daripada dunia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Sirwah Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sholat asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat beliau cepat-cepat bangkit melangkahi barisan para sahabat menuju kamar salah seorang istrinya. Para sahabat kemudian terkejut karena beliau tergesa-gesa. Diriwayatkan dalam salah satu sholat asar itu Rasulullah selesai sholat betul berzikir, selesai tidak berzikir, langsung kembali ke rumah menuju salah satu kamar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah masih menyimpan setungkah emas yang belum diberikan kepada orang yang berhak. Setelah kemudian beliau kembali ke masjid, ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa kau tergesa-gesa, tidak seperti biasanya? Biasanya masih tidur dulu, tapi kok tadi lama Rasulullah, aku teringat aku masih memiliki tabungan harta yang harus aku berikan kepada orang yang belum aku berikan. Maka aku takut itu menghalangi ibadahku, mengganggu kekhusyuan. Dari hadis ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bersegera untuk menunaikan amal soleh adalah salah satu di antara yang kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, 5 menit terakhir jam 7:04 tadi saya kita berikan waktu untuk bertanya, menyanggah, kemudian saya ingin ada yang menambahkan dari Pak Budi atau yang lain barangkali. Kesimpulannya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak hadis dan sekian banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita, semuanya merujuk dan mengerucut kepada satu makna. Ketika kita ingin menjadi baik, maka yang pertama harus diluruskan dulu, terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda dengan terbaik di hadapan manusia. Karena begitu mudah Allah menjadikan kita itu orang yang terbaik hanya dengan beramal soleh. Begitu mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan predikat terbaik di hadapan beliau itu hanya dengan bertakwa. Kalau di hadapan manusia barangkali kita membutuhkan banyak hal, tapi di hadapan Allah cukup menjadi manusia, cukup menjadi orang-orang yang bertakwa, kita akan menjadi orang yang terbaik. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kun wari'an, jadilah orang yang wara', jadilah orang yang berhati-hati, maka engkau akan menjadi orang yang nikmat dalam beribadah. Jadilah orang yang menerima ridho terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu engkau akan menjadi orang kaya sebelum meskipun tidak memiliki apa-apa. Jadilah orang yang selalu menjaga tangan dan lisannya agar orang lain tidak terluka dengan tangan dan lisannya itu, karena dengan itu kita menjadi muslim yang sebenarnya. Jadilah orang yang ridho terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan, namun jangan berlebih-lebihan. Banyak tertawa mematikan hati, kata Rasulullah. Kalau kita ingin hatinya mudah diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kurangilah tertawa. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, seandainya manusia tahu apa yang aku ketahui dan aku dengar di dalam kubur ini, maka la bakaitum katsiran wa la tuhittum qalilan. Pasti menangis dan sedikit sekali tertawa. Dibalik pasti banyak banyak sekali, sedikit sekali tertawa dan banyak. Seandainya kita tahu apa yang dirasakan oleh Rasulullah, yang diketahui Rasulullah di kehidupan setelah kematian, pasti tidak ada pun sejengkal waktu dalam kehidupan kita yang kemudian berlalu dengan hura-hura, tidak dibarengi dengan kesedihan, kekhawatiran terhadap kehidupannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak jalan menuju kebaikan. Tidak satu, tidak dua, tapi banyak jalan menuju kebaikan. Apa yang ada di depan mata ini mari kita maksimalkan dalam rangka menjadi orang-orang yang baik. Kalau hari ini kita harus dituntut sosial kita, maka dengan itu kita upayakan kesolehan sosial kita. Dituntut
untuk kesolehan individu kita kepada Allah yang harus diperbaiki, maka kita perbaiki kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan kesolehan itu. Karena mudah-mudahan dengan dua hal itu kita betul-betul menjadi orang-orang yang indallahi atqakum. Inna akramakum Indallahi atqakum. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf sudah jam 7 lebih. Oke pemirsa, sekian dulu jumpa kita di ajang Sekilas Infomu edisi pengajian Ahad pagi di Masjid At-Taqwa Blora. Pamong siar Anda si Mas mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada sesuatu tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.